Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Kita akan mulai pada kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk sama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan bertata atas tempat ini dan Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya. Sama-sama hampiri Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebenaran. Terima kasih untuk berkat jasmani. Terima kasih untuk anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang minggu hidup kami. Hingga hari ini kami boleh ada bersama-sama di gereja MUJKI BTP di tempat ini, membawa korban syukur kami kepada-Mu. Dan biarlah ada pekerjaan Tuhan turun atas tempat dan setiap pujian yang kami nyanyikan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu
semuanya yang ada. Ku ingin menggerakkan hatiku, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandangmu mulia. Setulus karyamu di dalam hidupku, hanya ku
dia saudara. Syukur untuk segala hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru, yang terus melimpah-limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa baik. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara yang mengikuti streaming lewat media sosial kami. Mungkin yang ada di Jogja, yang ada di Jawa Tengah, ada di Semarang, kemudian Surabaya, dan ada juga yang di Holland, di Belanda, bahkan yang ada di seluruh dunia. Haleluya. Amin. Yang menyaksikan siaran langsung ini, saya berdoa di tempat ini biar kita semua mengalami sebuah keberkatan Tuhan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di media sosial. Nah saudara, hari ini kita akan belajar, ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah saudara, tema ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 13. Itu terambil dari doa Bapa kami saudara. Betul saudara? Masih ingat doa Bapa kami ya? Masih ingat ya? Jadi doa Bapa kami salah satunya itu adalah kita minta sebuah permohonan daripada Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat saudara. Amin. Nah saudara, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa semua orang percaya merupakan sasaran empuk atau sasaran khusus
dari kuasa-kuasa kegelapan. Betul saudara? Itu sebabnya orang Kristen itu harus terus berjaga-jaga dan terus waspada. Kenapa? Karena kita itu adalah target. Dunia gak suka dengan kebenaran. Dunia gak suka dengan salib Kristus, saudara. Dunia gak suka dengan orang-orang yang hidupnya kudus dan tidak bercacat celah. Betul, saudara? Dunia akan terus menentang kita, saudara. Dunia akan terus menentang Kristus. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan bicara masalah makanan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Amin. Itu sebabnya dunia gak suka kalau ada orang yang hidupnya mulai hidup benar. Dunia gak suka kalau ada orang yang hidupnya sudah mulai hidup kudus, saudara. Kenapa? Karena dunia itu akan terus menggoncangkan iman kita sampai kita mengikuti apa yang dunia mau. Amin, saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen itu dihina, kafir, betul? Ada gereja ditutup. Kenapa? Karena dia nggak suka. Dengan ini model-model Kristen nggak suka. Karena bicara ke Kristen itu bicara kebenaran. Bicara pengikut Yesus itu bicara tentang kekudusan tanpa kompromi, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu kita sekali-kali tidak boleh buka celah. Sedikit buka celah maka habislah kita, saudara. Amin. Betul ya? Iblis seperti singa yang terus mengaum-ngaum, yang terus mengintai kita sampai sejauh mana kita, saudara. Dan ketika kita buka celah, dia masuk perangsa kita, saudara. Makanya ketika iblis masuk itu orang Kristen KO, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen buka celah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kekudusan, tidak ada lagi kebenaran di dalam hidupnya, saudara. Betul ya? Nah, Matius 6 ayat 13 ini menyerukan sebuah kekuatan spiritual tertinggi dari sebuah pertempuran kita melawan kekuatan jahat yang bekerja di dunia ini, saudara. Hari-hari ini terus berjaga-jaga. Amin. Teruslah waspada. Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kita harus waspada, ya, harus cermat dalam menghidupi kehidupan kita, harus berjaga-jaga jangan sampai kita kalah di dalam pertandingan iman kita. Rasul Paulus mengatakan, aku mengakhiri pertandingan imanku dengan baik dan benar. Amin, saudara. Jadi saudara harus memiliki keimanan yang kuat juga. Jangan sampai kita kalah oleh dunia ini, saudara. Jangan sampai kita kalah oleh kekuatan-kekuatan iblis itu, saudara. Nah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bahasa Yunani itu adalah apa? Poneros. Poneros. Apa artinya poneros? Poneros adalah artinya apa? Jahat. Makanya ini modelnya sih kayaknya bagus ya, saudara. Tapi nggak tahunya begitu. Nggak tahu jahat. Banyak orang yang di belakang, yang di depan kita baik-baik semua, tetapi di belakang kita menghancurkan. Betul, saudara ya? Banyak orang yang di depan kita, kamu baik sekali, kamu luar biasa, kamu dahsyat, saudara. Tetapi di luar kita, di belakang kita dihancurkan, saudara. Lu tahu gak dia? Lu aduh parah gitu. Nah itu dia. Itu yang terjadi, saudara. Amin. Makanya hati-hati kalau kita nggak waspada, saudara, maka kita akan ada di sini juga, akan menjadi pribadi yang jahat. Poneros itu artinya sesuatu yang jahat atau apa? Lebih condong kepada sesuatu yang jahat di dalam mana? Di dalam diri kita, saudara. Jadi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bukan dari luar, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu adanya di dalam diri kita, saudara. Kenapa? Pikiran kita bisa kotor, pikiran kita bisa rusak, pikiran kita bisa jahat, hati kita bisa kotor, hati kita bisa jahat, saudara. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bahasa Yunani adalah poneros. Poneros itu lebih condong ke dalam hati kita, sesuatu yang jahat yang ada di dalam diri kita, bukan yang dari luar, saudara. Kalau yang di luar sana memang udah jahat semua, betul, saudara? Tapi yang lebih jahat di hati. Makanya hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Ini yang bahaya, saudara. Kalau ada orang Kristen udah gak bisa jaga hati lagi, gak bisa jaga pikirannya lagi, maka yang terjadi
dia akan banyak serangan. Hari ini adalah pertempuran. Dimanapun kita berada adalah pertempuran. Kita melawan kedagingan kita melawan keinginan kemanusiaan kita, saudara. Karena ada dua, keinginan Tuhan atau keinginan manusia kita, saudara. Amin. Hati-hati, saudara. Jangan pernah buka celah. Amin. Katakan kanan kiri, jangan pernah buka celah. Sekali lagi katakan, jangan buka celah. Waspadalah. Dan tetaplah berjaga-jaga, saudara. Kenapa? Karena lebih condong kepada sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Coba cek and recheck, saudara. Sejak masa perjanjian lama, hati manusia ketika jatuh dalam dosa, hati manusia sudah penuh dengan kebusukan. Betul? Makanya yang terjadi adalah kalau bukan di dalam Tuhan, maka manusia itu akan jadi manusia barbar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Pemerkosaan, kejahatan di mana-mana, saudara. Bejat moral itu terjadi, saudara. Betul? Kenapa? Karena itulah iblis, saudara. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu yang harus kita lepaskan, saudara. Makanya ada kegeraman, ada balas dendam, itu dari dalam. Betul? Siapa di sini yang hatinya jahat?